Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bu, izinkan saya perkenalkan diriku sama NIM dan prodiku. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsinar dengan NIM A501 2520 043. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama-tama saya ingin menanyakan namanya Ibu dulu. Nama saya Suryan SPDI. Usianya Ibu? Usia sekarang 46 tahun. Oke. Pekerjaannya Ibu? Pekerjaan ASN. Latar belakang pendidikannya Ibu? Latar belakang pendidikan saya kuliah di STAIN Dato Karama Palu. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, kita masuk ke pertanyaannya Ibu. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Ibu, bagaimana pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Iya, baik. Saya sedikit jelaskan dari pertanyaannya saudari Nurul. Kalau masalah pendidikan, di sini terkait tentang bagaimana pendidikan sepanjang hayat itu penting. Nah, kenapa penting? Karena ketika kita mengetahui satu pendidikan itu berarti otomatis kita cakupannya meluas. Nah, kita ambil dalam satu kutipan bahwa istilah tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya ketika kita mengenal dunia pendidikan, secara otomatis kita harus tahu secara keseluruhan aspek-aspek yang ada di dalam, termasuk dalam dunia pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, Ibu pernah tidak mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal? Iya. Kayak pelatihan, seminar atau yang lain-lainnya. Terus kalau pernah Ibu, motivasinya apa? Iya, baik. Kalau ditanya masalah pernah ikut, yang pasti pernah. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti semacam seminar, itu otomatis menambah kita punya wawasan, kemudian keterampilan. Tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, seperti itu barangkali. Motivasinya Bu? Bagaimana? Motivasinya kalau maksudnya ketika kita mengikuti seminar. Nah, saya kira kalau dalam bentuk motivasi itu jelas artinya semacam dorongan kita, pasti ketika kita mengikuti satu kegiatan dalam bentuk hal ini dalam bentuk seminar, otomatis kita punya semangat tersendiri. Istilahnya, katakanlah kita tadinya tidak tahu, kita ikut harus saya tahu ini sesuatu ini. Nah, dengan sendirinya kita termotivasi, mungkin begitu. Nah, selanjutnya bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, kehidupannya Bapak Ibu? Iya, baik. Mungkin di sini kita perlu tahu dulu seperti apa itu pendidikan non formal dan informal. Nah, mungkin yang lebih detail, kalau pendidikan non formal itu semacam dia orientasinya kita macam ikut kegiatan les atau semacam privat. Nah, sementara kalau informal itu terkaitannya dengan kita punya aktivitas sehari-hari. Saya kira kalau itu mungkin banyak contoh, ya. Mungkin kita beraktivitas baik itu dalam rumah, kemudian itu di sekolah ataupun di dunia kampus. Nah, mungkin begitu. Manfaatnya dalam kehidupannya Ibu kayak apa? Yang kayak informal itu manfaatnya bagi Ibu apa? Baik, saya kira kalau manfaatnya itu sangat penting. Kenapa? Karena itu terkait dengan kita punya kegiatan sehari-hari. Nah, sementara kalau kita sudah mengikuti kegiatan itu, misalnya dalam hal aktivitas kita, otomatis itu salah satu aspek yang mendorong untuk kita lebih giat lagi dan merupakan salah satu konsep dalam kehidupan. Contoh misalnya kita berinteraksi dengan
sesama, baik itu teman ataupun mungkin dosen ataupun guru dan masyarakat pada umumnya. Saya kira begitu. Nah, selanjutnya bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu di poin mana itu? Di poin 4, Ibu. Poin 4. Nah, saya kira itu tadi saya sudah kasih gambaran di apa namanya? Iya. Bagaimana pendidikan sepanjang hari itu dapat diterapkan sehari-hari. Saya kira saya sudah kasih gambaran tadi Iya, Bu, yang di bagian iya, dan itu contohnya saya ambil contoh semacam keseharian kita. Kita berinteraksi dengan sesama ataupun mungkin kerabat ataupun dia guru atau dosen dalam bentuk misalnya diberi tugas seperti itu. Nah, selanjutnya, Bu, tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat. Terus bagaimana caranya Ibu mengatasi tantangan itu? Ya, baik, saya kira itu kalau kita bicara masalah tantangan itu nyata di depan mata. Kenapa? Karena masyarakat awam juga tahu seperti apa itu tantangan. Nah, yang konkretnya adalah faktor ekonomi. Nah, itu menonjol. Kenapa? Karena kalau tidak ditunjang dengan segi finansial, nah sekarang kan dunianya mungkin kita ambil contoh yang tidak bersekolah. Nah, kenapa? Karena faktor ekonomi tidak mampu. Nah, itu yang nyata. Itu skopnya meluas. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara mengatasinya adalah kita punya istilahnya keinginan semacam yang kita punya keinginan seperti jiwa itu optimis. Bagaimana caranya ini? Nah, salah satu poinnya adalah kita harus giat, berusaha, kerja keras. Nah, kalau misalnya itu dia tidak terdorong dari diri kita, otomatis itu akan mempengaruhi. Nah, kalau kita misalnya giat mencari solusinya seperti ini, saya harus berusaha. Jalannya seperti apa? Mungkin dari kita juga mencari jalan seperti apa. Nah, kalau sudah kita mendapatkan hasil, otomatis tidak akan menghambat yang tadinya tidak sekolah, otomatis sudah akan bersekolah ataupun kuliah misalnya, begitu. Nah, harapannya Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Nah, itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan. Nah, bagaimana ini akses pendidikan? Saya kira juga ini dia condong ke tersedianya sarana prasarana. Nah, itu penunjang. Kenapa itu dikatakan salah satu penunjang? Karena itu adalah masuk di dalam aspek pendidikan untuk melengkapi kebutuhan. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian adanya kurikulum yang relevan. Nah, ketika di satu sekolah misalnya dia tidak diberlakukan kurikulum itu dan bertentangan, nah secara otomatis itu akan menghambat jalannya proses pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian pengembangan guru. Nah, kenapa diharuskan guru itu